Pengajuan kasus. Pengajuan dimohonkan oleh para pihak ke Badan ICC yang berdasarkan artikel 4 ayat 2 Peraturan Arbitrase ICC bahwa mengajukan permohonan arbitrase permintaan ke sekretariat di salah satu kantor yang ditentukan dalam aturan internal. Sekretariat harus memberitahu penuntut dan responden tentang tanda tangan permintaan dan tanda tangan terima tersebut. Pengajuan ini disepakati bahwa kemungkinan sengketa yang ditimbulkan di kemudian hari akan diselesaikan dengan menggunakan arbitrase dengan mencantumkan seluruh informasi yang telah ditentukan berdasarkan artikel 4 ayat 3 Peraturan Arbitrase ICC. Jawaban, klaim, balasan. Responden harus menyerahkan jawabannya dalam waktu 30 hari sejak diterimanya permintaan dari sekretariat yang memuat informasi yang dibutuhkan berdasarkan artikel 5 ayat 1 Peraturan Arbitrase ICC. Jawaban ini diserahkan kepada sekretariat dalam jumlah salinan yang telah ditentukan yang kemudian sekretariat akan mengkomunikasikan jawaban dan dokumen-dokumen. Gugatan balik. Dalam persidangan, arbitrase internasional khususnya ICC mengenai istilah gugatan balik. Gugatan balik ini dibuat oleh responden yang mana gugatan balik ini harus diserahkan dengan jawaban dan akan memberikan A. Sebuah deskripsi sifat dan keadaan sengketa yang menimbulkan gugatan balik dan dasar atas mana gugatan balik dibuat. B. Pernyataan pertolongan yang diupayakan bersama dengan jumlah gugatan balik yang diukur dan sejauh mungkin estimasi nilai moneter dari klaim balasan lainnya. C. Perjanjian yang relevan dan khususnya perjanjian arbitrase. Dan D. Di mana gugatan balik dibuat berdasarkan lebih dari satu perjanjian arbitrase, indikasi perjanjian arbitrase di mana setiap gugatan dibuat. Selanjutnya, penggugat akan mengirim balasan terhadap gugatan balik dalam 30 hari sejak diterimanya gugatan balik tersebut yang disampaikan oleh sekretariat. Penunjukan arbitrer. Penunjukan arbitrer dilakukan oleh Pengadilan Penyelesaian Arbitrase ICC dengan mempertimbangkan kewarganegaraan, tempat tinggal, dan hubungan lainnya dengan negara-negara di mana para pihak telah menyepakatinya. Arbitrer dalam menyelesaikan sengketa arbitrase dapat berjumlah satu orang, disebut sebagai arbitrer tunggal, atau lebih dari satu orang disebut majelis. Mengenai jumlah arbitrer berdasarkan artikel 13 Peraturan Arbitrase ICC. Penjabaran prosedur. Prosedur arbitrase berawal dari A. Transmisi file ke pengadilan arbitrase. Sekretariat mengirim file ke majelis arbitrase dengan membayar biaya yang telah ditentukan berdasarkan prosedur arbitrase artikel 16 Peraturan Arbitrase ICC. B. Pembuktian. Pembuktian dilakukan oleh majelis arbitrase atau hakim tunggal, di mana sekretariat meminta bukti otoritas dari perwakilan partai manapun dengan melakukan perundingan mengenai hal yang bersangkutan dengan pembuktian berdasarkan prosedur arbitrase artikel 14 Peraturan Arbitrase ICC. C. Menyepakati tempat arbitrase. Lokasi yang dijadikan tempat untuk menjalankan arbitrase berdasarkan prosedur arbitral artikel 18 Peraturan Arbitrase ICC. Tempat arbitrase akan ditentukan oleh pengadilan kecuali disetujui oleh para pihak. D. Peraturan mengenai proses yang dijalankan sebelum dibawa ke pengadilan arbitrase. E. Memilih bahasa yang digunakan. Majelis akan menentukan bahasa yang digunakan dalam penyelesaian sengketa arbitrase dengan memperhatikan para pihak yang bersengketa agar efektif dan relevan. Begitu pula bahasa kontak yang digunakan berdasarkan prosedur arbitral artikel 20 Peraturan Arbitrase ICC. Peraturan hukum yang berlaku. F. Para pihak bersepakat untuk menentukan hukum yang ditetapkan oleh majelis arbitrase untuk kepentingan sengketa. Namun, apabila tidak adanya kesepakatan dari para pihak yang bersengketa, maka majelis arbitrase akan menerapkan peraturan hukum yang sesuai dengan mempertimbangkan ketentuan kontrak para pihak dan setiap pengguna perdagangan yang sesuai. Dengan demikian, majelis arbitrase berkuasa untuk memutuskan ex aequo et bono saat para pihak telah sepakat untuk memberikan kekuasaannya tersebut. G. Melakukan arbitrase. Majelis arbitrase dan para pihak melakukan arbitrase dengan cara cepat, efektif, dan hemat biaya dengan memperhatikan kompleksibilitas pertikaian dengan berkontribusi oleh para pihak terkait manajemen kasus dengan catatan pihak arbitrase dapat membuat perintah mengenai kerahasiaan proses arbitrase.
Adanya peraturan mengenai prosedur yang telah disepakati oleh para pihak untuk mematuhi perintah apapun yang dibuat oleh majelis arbitrase. 6. Kerangka acuan A. Setelah menerima file dari sekretariat, majelis arbitrase akan menyusun berdasarkan dokumen atau dihadapkan para pihak dan berdasarkan kiriman terbaru mereka dokumen yang mendefinisikan kerangka acuannya. Dokumen ini berisikan informasi mendetail yang termuat dalam artikel 23 ayat 1 Peraturan Arbitrase ICC. B. Kerangka acuan ini harus ditandatangani oleh para pihak dan arbitrase sebelum dikirimkan kepada pengadilan. Jika ada pihak yang menolak untuk ikut serta dalam pembuatan kerangka acuan atau menandatangani yang sama, maka harus diserahkan ke pengadilan untuk persetujuan. Ketika ketentuan referensi telah ditandatangani sesuai dengan pasal 23 ayat 2 atau disetujui oleh pengadilan, arbitrase akan dilanjutkan. C. Setelah kerangka acuan ditandatangani atau disetujui oleh pengadilan, tidak ada pihak yang akan membuat klaim baru yang berada di luar batas kerangka acuan kecuali telah diizinkan untuk melakukannya oleh majelis arbitrase yang akan mempertimbangkan sifat klaim baru tersebut, tahap arbitrase, dan keadaan terkait lainnya. 7. Konferensi majelis kasus dan jadwal prosedur. Konferensi manajemen kasus dapat dilakukan melalui pertemuan secara langsung, melalui konferensi video, telepon, atau sarana komunikasi serupa. Dengan tidak adanya kesepakatan para pihak, majelis arbitrase akan menentukan sarana yang dengannya konferensi akan dilaksanakan. A. Majelis arbitrase akan mengadakan konferensi manajemen kasus untuk berkonsultasi dengan para pihak mengenai langkah-langkah prosedural. B. Selama atau setelah konferensi tersebut, majelis arbitrase akan menetapkan jadwal prosedural yang akan diikuti untuk pelaksanaan arbitrase. Jadwal prosedur yang setiap dimodifikasi yang ada harus dikomunikasikan kepada pengadilan dan para pihak. 8. Pengadilan arbitrase akan proses dalam waktu sesingkat mungkin untuk menetapkan fakta-fakta kasus, mendengarkan saksi ahli yang dihadirkan di persidangan, dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan pertanyaan serta majelis arbitrase dapat memanggil pihak manapun untuk memberikan bukti tambahan. 9. Audiensi. Saat sidang akan diadakan, majelis arbitrase memberikan pemberitahuan yang masuk akal untuk memanggil para pihak untuk tampil di hadapannya pada saat itu dan di tempat yang ditentukan olehnya. 2. Jika salah satu pihak, meskipun sudah dipanggil, gagal muncul tanpa alasan yang valid, majelis arbitrase akan memiliki kekuatan untuk melanjutkan persidangan. 3. Majelis arbitrase akan bertanggung jawab penuh atas persidangan, di mana semua pihak berhak hadir. Dengan persetujuan majelis arbitrase dan para pihak, orang yang tidak terlibat dalam persidangan tidak akan diterima. 4. Para pihak dapat muncul secara langsung atau melalui perwakilan yang berwenang. Sebagai tambahan, mereka mungkin dibantu oleh penasehat. 10. Sidang akhir. Sesuai dengan artikel 30 ayat 1, batas waktu di mana majelis arbitrase harus memberikan putusan akhir dalam 6 bulan, batas waktu tersebut akan dimulai berjalan dari tanggal penandatanganan terakhir oleh majelis arbitrase atau oleh para pihak dari ketentuan referensi, atau dalam hal penerangan pasal 23 ayat 3, tanggal pemberitahuan kepada arbitrase oleh sekretariat tentang persetujuan ketentuan referensi oleh pengadilan. Pengadilan dapat menetapkan batas waktu yang berbeda berdasarkan jadwal prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan pasal 24 ayat 2. 11. Biaya sidang. 1. Biaya arbitrase harus mencakup biaya dan pengeluaran arbitrer dan biaya administrasi ICC yang ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan skala yang berlaku pada saat dimulainya arbitrase, serta biaya dan pengeluaran dari setiap ahli yang ditunjuk oleh majelis arbitrase dan biaya hukum dan biaya lainnya yang wajar yang dikeluarkan oleh para pihak untuk arbitrase. 2. Pengadilan dapat menetapkan biaya arbitrer pada angka yang lebih tinggi atau yang lebih rendah daripada yang akan dihasilkan dari penerapan skala yang relevan jika ini dianggap perlu karena keadaan luar biasa dalam kasus ini. 3. Kapan saja selama proses arbitrase, majelis arbitrase dapat membuat keputusan tentang biaya selain yang akan diperbaiki oleh pengadilan dan memesan pembayaran. 4. Putusan akhir harus menetapkan biaya arbitrase dan memutuskan pihak mana yang akan menanggungnya atau dalam proporsi berapa mereka akan ditanggung oleh para pihak. 5. Dalam membuat keputusan tentang biaya, majelis arbitrase dapat mempertimbangkan keadaan yang dianggap relevan, termasuk sejauh mana masing-masing pihak telah melakukan arbitrase dengan cara yang cepat dan hemat biaya. 6.
6. Dalam hal penarikan semua klien atau penghentian arbitrase sebelum pemberian putusan akhir, pengadilan akan memperbaiki biaya dan mengeluarkan arbitrer dan biaya administrasi ICC. Jika para pihak belum menyetujui alokasi biaya arbitrase atau masalah terkait lainnya sehubungan dengan biaya, hal-hal tersebut harus diputuskan oleh majelis arbitrase. Jika majelis arbitrase belum dibentuk pada saat penarikan atau pemutusan tersebut, pihak manapun dapat meminta pengadilan untuk melanjutkan dengan konstitusi majelis arbitrase sesuai dengan aturan sehingga majelis arbitrase dapat membuat keputusan mengenai biaya. 12. Pembuatan piagam putusan. A. Jika majelis arbitrase terdiri dari lebih dari satu arbiter, maka penghargaan dibuat oleh keputusan mayoritas. Jika tidak ada mayoritas, putusan harus dibuat oleh presiden majelis arbitrase saja. B. Putusan harus menyatakan alasan yang mendasari hal tersebut. C. Putusan akan dianggap dibuat di tempat arbitrase dan pada tanggal yang menyatakan di dalamnya. D. Jika para pihak mencapai penyelesaian setelah file telah dikirim di majelis arbitrase sesuai dengan pasal 16, penyelesaian harus dicatat dalam bentuk putusan dan dibuat atas persetujuan para pihak, jika diminta oleh para pihak dan jika majelis arbitrase setuju untuk melakukannya. E. Sebelum menandatangani penghargaan apapun, majelis arbitrase akan menyerahkan dalam bentuk draft ke pengadilan. Pengadilan dapat memberikan modifikasi pada bentuk putusan dan tanpa mempengaruhi kebebasan putusan majelis arbitrase. Mungkin juga menarik perhatiannya di titik-titik substansi. Tidak ada putusan yang lebih yang akan diberikan oleh majelis arbitrase sampai putusan tersebut disetujui oleh mahkamah.